قال السيد محمد بن سيد علوي ابن سيد عباس المالكي المكي الحسني في كتابه ماذا في شعبان رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Ila an qala tibul majalis bis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Semerbak wangi majlis-majlis sebab salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhraj al-Hakim bi sanadihi, mengeluarkan riwayat siapa Imam Hakim dengan sanadnya an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fihi illa ka'annama tafarraqu an jifati himar wa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis dan bubar dari majlis itu lam yadhkurullaha fihi, tidak menyebut, tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah pada majlis tersebut. Majlis yang tidak ada nilai pahalanya, majlis yang tidak ada nilai zikir kepada Allah. Nah, bubar dari majlis itu illa, kecuali ka'annama, seakan-akan tafarraqu an jifati himar, bubar keluar dari bangkai keledai, seperti baru mengerumuni bangkai keledai. Wa kana alaihim, dan ada atas mereka kaum itu hasratun yaumal qiyamati, penyesalan kelak pada hari kiamat. Jadi majlis-majlis yang tidak ada nilai zikir di dalamnya akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Hati-hati para santri, tujuannya mungkin untuk menghibur diri karena seharian dari pagi hingga malam ada aktivitas kegiatan taklim selain ibadah yang wajib, sholat yang maktubah. Kemudian di penghujung malam menjelang tidur, kumpul cangkruan, ngobrol dengan temannya. Hati-hati, jangan sampai majelis-majelis semacam itu menjadi majelis penyesalan di hari kiamat. Obrolan, omongan kotor yang kemudian bukan malah mendapatkan pahala tetapi dosa. Mubah saja sudah rugi waktu. Omongan yang tidak ada nilai pahalanya saja sudah sia-sia waktunya, apalagi diisi dengan omongan yang berakibat dosa. Hindari majelis semacam itu. Santri yang sejati, ya, kalau sudah lelah, tidurnya sambil megang kitab, tidurnya sambil megang tasbih, begitu. Wa akhrajahu al-Mundhiri, dan mengeluarkan riwayat
pada hadis tersebut Imam Al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib, dalam kitab beliau yang bernama Kitab Targhib wa Tarhib. Wa qala, dan berkata Imam Al-Mundhiri, rawahu, meriwayatkan pada hadis tersebut Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wal Hakim, dan Hakim. Wa qala, dan berkata Imam Hakim, sahihun ala syarti Muslim, hadis tersebut sahih menurut syarat Imam Muslim. Qultu, saya berkata, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, qad sahahan Nawawi fil Adhkar, sungguh telah menilai sahih siapa Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Jadi menurut Imam Nawawi, hadis tersebut di atas sahih. War Riyad, dan dalam kitab Ar-Riyad, sanaduhu, sanadnya, menilai sahih sanadahu, kepada sanadnya hadis tersebut. Jadi maf'ulnya sahaha itu sahahu Nawawi fil Adhkar war Riyad sanadahu, menilai sahih sanad hadisnya. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi fil Bustan, dalam kitab Al-Bustan, fa idza kana al-majlisu alladhi la yusalla fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatafarraqu minhu ahluhu an antani min jifati himar. Apabila ada majlis alladhi, yang majlis tersebut la yusalla alaihi, yang tidak dibacakan salawat pada majlis tersebut atas Nabi, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatafarraq minhu, maka keluar bertebaran ahluhu, ahli majlis itu, an antani min jifatin, dari lebih busuk dibanding bangkai himar, an jifati himarin. Jadi keluarnya membawa aroma tak sedap, membawa bau busuk. Majlis yang tidak dibacakan sholawat pada Nabi, orang yang baru saja keluar dari majlis itu menebarkan aroma tak sedap, lebih busuk daripada bangkai himar, keledai. Fala gharwa, maka tidak heran, ay la ajabah, la gharwa ay la ajabah, tidak heran, tidak mengherankan, an yatafarraqal musalluna alaihi, keluar bertebaran orang-orang yang bersolawat pada Nabi, min majlisim, dari majlis mereka, an atyab min khazanatil attar, membawa aroma lebih harum dari khazanah, jadi tempat tukang jual parfum. Kalau kita masuk ke toko parfum, ya, keluarnya menebar aroma. Ya, ini orang yang hadir dari majelis sholawat, pulang menebarkan aroma wangi ruhani. Wadzalika, dan hal yang tersebut, dan ada pun hal tersebut, li'annahu kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi at-thayyibat thayyibin, paling wangi orang-orang yang menggunakan wangian, wa at-taharat tahirin, paling bersih orang yang bersih. Ini efek, ya, efek positif ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka Nabi yang aroma tubuhnya ini semerbak wangi, menularkan aroma tersebut kepada orang yang membaca sholawat. Sehingga ketika keluar dari majelis sholawat, orang-orang yang sudah selesai membaca sholawat ini membawa aroma wangi, berkat sholawat kepada Nabi. Karena Nabi adalah sosok yang paling wangi, paling suci, bersih. Wa kana idza takallama, dan ada Nabi idza takallama, apabila bersabda, berkata, imtala al majlis min rihil misk, dipenuhi majlis dari aroma wangi minyak kasturi, misik. Karena Nabi tubuhnya itu beraroma misik,
bukan karena menggunakan misik, tetapi memang mengeluarkan aroma wewangian. Selain memang Nabi suka, Nabi menyukai dua jenis aroma parfum, ya. Kasturi atau misik dan ward, mawar. Tubuh Nabi beraroma mawar. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi tidur siang, waktu itu cuaca cukup hangat, secara manusiawi normal tubuh Nabi berkeringat. Nah, di siang hari tidur, cuaca panas, berkeringat. Nah, keringatnya ini ditadah oleh sahabatnya. Ada seorang sahabat yang sudah biasa keluar masuk di tempat Nabi, atau dalam riwayat yang lain Nabi istirahat di rumah sahabat. Nabi istirahat di rumah sahabat yang memang biasa Nabi berkunjung sana. Ada kan seorang guru datang ke rumah murid seperti sudah menganggap rumah sendiri. Masuk ke kamar istirahat. Si murid ini pun seperti anak yang sudah berkhidmah kepada orang tuanya. Melihat Nabi tidur, ditadah, ada semacam wadah ya untuk menadah keringat. Begitu Nabi terbangun, "Babika, ada apa engkau?" "Saya menadah keringatmu ya Rasulullah untuk parfum saya." Ini gratisan parfum. Masya Allah. Ya. Bukan hanya itu, tangan Nabi ketika mengusap kepala, biasanya anak kecil, anak yatim, maka orang-orang sekitarnya akan kenal bahwa ini baru saja diusap Nabi, dan itu berhari-hari, sampai sekian hari. Kalian kalau memahami jenis parfum termahal ya, kan ada ukurannya itu. Ini 24 jam, ini 12 jam, ini sekian jam, ini 3 hari 3 malam. Yang 1 milinya sekian juta, sekian ratus ribu, ada harganya semua. Para penggemar parfum akan paham dengan jenis parfum termahal itu. Dan Nabi, tangan beliau ketika menyentuh seseorang, Masya Allah. Ada beberapa sahabat yang rambutnya barokah disentuh Nabi. Kalau tidak salah ingat ya, sampai usia sepuh pun tidak beruban di tempat Nabi menyentuhnya. Wa kadzalika majlis yadhkaru fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam tanmu minhu raihatun thayyibah. Dan demikian pula majlis yang disebut pada majlis tersebut Nabi. Nama Nabi disebut, diceritakan, maka tumbuh dari majlis tersebut aroma wangi, takhtariqus samawat, yang menembus langit, lapisan langit, as-sab', 7 lapis, hatta tantahiya ilal arsy, sampai berhenti ke arsy. Subhanallah. Ini yang bisa mencium aromanya ya orang-orang pilihan. Majlis yang di dalamnya disebut Nabi, qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah kada, ja'a Rasulullah, ya ini maratu bi Rasulillah. Betapa mulia majlis yang keluar dari majlis itu aroma semerbak hingga 7 lapis langit sampai ke situ, ke arsy Allah. Wa yajidu kullu man khalaqallah rihaha, dan menjumpai, mencium maksudnya, setiap orang, setiap makhluk ya yang Allah ciptakan mencium aromanya fil ardi, di bumi, ghairal insi wal jin, selain manusia dan jin. Sayangnya kita nggak dapat jatah ini. Andaikan kita bisa merasakan aroma ini, Masya Allah, kita akan betah di majelis-majelis yang disebut nama Nabi, diceritakan tentang Nabi. Fa innahum law wajadu tilkar raihah, maka sesungguhnya mereka jika menjumpai aroma wangi tersebut,
Ishtaghala kullu wahid minhum biladzatihi. Pastilah akan sibuk setiap orang dari mereka, bangsa manusia dan jin, dengan kelezatannya, kelezatan mencium aroma itu, majelis itu. An ma'isyatihi, dari mencari mata pencaharian. Andaikan manusia dan jin ini dibuka tabir mencium aroma lezat, majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelis yang di sana ada disebut nama Nabi, maka pasar-pasar sepi, toko sepi, perniagaan sepi, nelayan tidak ada, sawah tidak ada yang bekerja. Kenapa? Lebih enak larut hadir di majelis-majelis yang beraroma sedap tersebut. Semua binatang merindukan Nabi. Maka kisah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur, di situ kan ada lubang yang kemudian keluar binatang dari dalamnya, ular ya, yang pada akhirnya menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Ular itu menurut ulama karena rindu Nabi, bukan ingin menggigit Nabi, tetapi melihat kaki Sayyidina Abu Bakar atau oleh Sayyidina Abu Bakar ditekan, ditutup, maka respon ular ini kemudian menggigitnya. Dan pada saat kesakitan, Nabi terbangun dari pangkuan Sayyidina Abu Bakar karena keringat yang menetes dari kening Sayyidina Abu Bakar. Semula ditahan, tidak ingin mengganggu, mengusik tidur Nabi. Jadi walaupun sudah disengat oleh ular berbisa itu, Sayyidina Abu Bakar diam. Begitu Nabi terbangun karena merasakan tetesan air mata atau keringat, ada apa ini? Qad ludightu ya Rasulullah, saya disengat ya Rasulullah. Langsung diminta, mana luka yang disengat? Air ludah beliau yang barokah diusapkan. Masya Allah. Wala yajidu, dan tidaklah menjumpai tilkar raihata, kepada aroma wangi tersebut, malakun, malaikat, au khalqun, atau makhluk, min khalqillah, dari makhluk Allah Ta'ala, illa, melainkan istaghfaru li ahli majlisi, memohonkan ampun untuk ahli majlis tersebut. Masya Allah. Malaikat ini juga mencium aromanya, makhluk-makhluk yang lain pun mencium aromanya selain jin dan manusia. Maka setiap makhluk, setiap malaikat yang mencium aroma majlis tersebut akan memohonkan ampun. Ya Allah, ini aroma apa ini? Ini dari majlis mana? Maka kemudian berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menghuni majlis tersebut, ahli majlis tersebut, orang yang hadir di majlis tersebut. Masya Allah. Andaikan kita dibuka hijab, boleh jadi, dan kita sangat yakin hari ini, pagi ini, majelis ini menyebut Rasulullah, ya, menyebut tentang fadilah, keutamaan bersolat pada Rasulullah. Hanya saja hidung kita yang mampet, ya, banyak kotorannya, sehingga tidak mampu mencium aroma nikmat ini. Dan mudah-mudahan sesuai penjelasan Abu Yazid Muhammad, kita yang hadir di majelis ini dimohonkan ampun oleh malaikat, oleh makhluk yang mencium aroma majelis. Wa yuktab lahum bi'adadi hadhil khalq kullihim hasanat, dan dicatat bagi mereka ahli majelis itu dengan hitungan sejumlah makhluk seluruhnya al-hasanatun, kebaikan-kebaikan. Jadi seluruh makhluk yang mencium, jadi berapa malaikat yang mencium, berapa serangga, berapa binatang, berapa makhluk apapun ya, yang memiliki kemampuan mencium aroma wangi majelis ini, akan dicatat sebagai kebaikan. Nah, semakin banyak kita membuat majelis,
maka semakin banyak tempat dan makhluk di sekitarnya yang mencium aroma majlis itu. Kita dibacaan istighfar oleh makhluk tersebut, oleh malaikat-malaikat yang ada. Alhamdulillah. Wa yurfa' lahum bi'adadihim darajat, dan diangkat bagi mereka dengan hitungan mereka semua makhluk yang mencium aroma tersebut, ya, darajatun, derajat-derajat, tidak hanya satu derajat. Sawa'un kana fil majlis wahidun aw mi'a alf, sama saja ada di majlis solawat itu, majlis yang disebut Nabi itu, satu orang atau 100.000 orang. Majlisnya hanya satu orang sendirian baca solawat, sama, tetap mengeluarkan aroma dan dicium oleh malaikat serta binatang, makhluk-makhluk yang diberi izin oleh Allah untuk merasakan kelezatannya. Kullu wahidin ya'khudhu minal ajr, masing-masing memperoleh pahala. Mithla hadzal ad, semisal hitungan ini. Masya Allah. Tidak harus majlis yang besar jumlahnya. Satu orang wiritan, kemudian disebut nama Nabi, dibacakan sholawat Nabi, atau sedang membaca sirah Nabawi, sedang membaca hadis Nabi, sendirian baca hadis qala Rasulullah, ini mengeluarkan aroma yang sedap luar biasa, dan hitungan kebaikannya sejumlah malaikat dan binatang makhluk yang menciumnya. Wa ma indallahi aktsar, dan apa yang di sisi Allah lebih banyak, yang tidak kita ketahui lebih banyak. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, tata'attar al-awqatu ma dzukirat akhbaruhu fil majlisil atari, menjadi semerbak waktu selama disebut akhbaruhu, berita-berita tentang Nabi, fil majlisil atari, di majlis yang semerbak wangi. Subhana khaliqihi wa barihi, maha suci sang penciptanya, sang pencipta ini, al-bari, pencipta juga. Nuran, cahaya. Tasawwara, yang membentuk. Ahsanas suwari, paling indah bentuk rupa. Nabi adalah cahaya, Allah membuatnya paling indah. Wa 'anil Kawas al-Bustami, dan dari Syekh Al-Kawas al-Bustami, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sa'altullaha ta'ala, aku mohon kepada Allah Ta'ala, an ara Aba Salih al-Mu'adzin fil manam, agar supaya aku bisa melihat Aba Salih, juru adzan, dalam tidur. Ada orang petugas adzan, muadzin, namanya Aba Salih. Nah, Al-Kawas al-Bustami rindu, ingin bertemu, penasaran, ingin bertemu dengan Aba Salih ini dalam mimpi. Minta kepada Allah, faru'aituhu, maka saya melihatnya dalam mimpi. Lailatan, suatu malam, ala hayatin salihatin, dalam bentuk yang sangat baik. Fakultu lahu, ya Aba Salih, akhbirni amma indakum. Saya berkata kepadanya, wahai Aba Salih, beritakanlah kepadaku tentang apa yang ada pada dirimu. Kenapa engkau berbentuk seperti ini? Indah sekali penampilanmu. Faqala Abu Salih, maka berkata Abu Salih dalam mimpi itu, kuntu minal halikin, dulunya aku termasuk orang yang celaka. Dulunya aku termasuk orang yang celaka. Laula kathratu salati ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andaikan tidak karena aku memperbanyak solawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Boleh jadi para kiai yang menganjurkan para muadzin baca solawat sebelum adzan, ya ini keterangan ini yang kemudian dibid'ahkan oleh mereka. Solusinya sudah saya jelaskan ya. Kalau adzan, kemudian sebelum adzan ada zikiran sedikit, pisahlah, atau tidak usah pakai mikrofon yang ke speaker ke toa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi suaranya cukup pelan saja, tidak usah pakai mikrofon itu.
Jadi dilepas dulu mikrofonnya, dijauhkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solutif, selesai. Tidak konfliknya. Dikiranya oleh orang tersebut nambah-nambahi adzan. Boleh jadi ada orang awam turun-temurun diajari adzan seperti itu. Maka adzannya ya ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahu akbar, Allahu akbar. Dikira rangkaian adzan, padahal itu kan zikir. Jadi andaikan tidak karena memperbanyak sholawat, Abu Saleh termasuk orang yang celaka, kata beliau sendiri ya. Di barokahnya sholawat. Wa hukiya an Syibli, dan dihikayatkan dari Imam Asy-Syibli rahimahullahu taala annahu qala, bahwasanya beliau berkata, mata rajulun min jirani, seseorang meninggal dunia, tetanggaku. Beliau punya tetangga meninggal dunia. Fara'aituhu fil manam, lalu aku melihatnya dalam mimpi. Fasa'altuhu, aku bertanya kepadanya, an halihi, tentang keadaannya. Tanya bagaimana kondisinya sampean. Ini tetangga meninggal dunia. Ya seperti layaknya menyapa tetangga, gimana sampean di kuburan. Faqala li, maka berkata tetangga itu kepadaku, ya Syibli, wahai Syibli, marrat bi ahwalun idham, berlalu terhadapku suasana kebingungan yang sangat mencekam. Ini kebingungan di alam barzakh. Di antara kebingungan itu yang ada riwayat hadisnya, himpitan bumi, himpitan kubur, ya. Semua mengalami. Sahabat terkejut ketika mendengar Nabi bersabda demikian. Semua orang pasti akan mengalami himpitan bumi. Ini termasuk ahwal al-qabr. Pertanyaan malaikat mungkar nakir. Itu juga. Nah, begitu sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah orang-orang mukmin, orang-orang saleh juga mendapatkan peristiwa, mengalami peristiwa himpitan kubur? Iya. Susah sahabat. Nabi tersenyum, Nabi menjelaskan, beda antara orang yang saleh dengan orang yang ahli maksiat. Himpitan kubur bagi orang yang baik, yang saleh, itu bagaikan dekapan. Dekapan ibu kepada anaknya yang lama tak bertemu. Kita ini kan dari tanah. Tubuh kita ini dari tanah, ketika dimakamkan, dikubur kembali ke tanah. Seperti anak kembali kepada dekapan ibunya. Maka bumi rindu dengan kita. Didekap, dihimpit dengan penuh kemesraan. Seperti anak mendekap anaknya erat-erat. Tapi bagi orang yang ahli maksiat itu dah himpitan siksaan. Ya. Nah, Imam Syibli ketika bertanya kepada tetangganya yang meninggal dunia, dia menjawab, wahai Syibli, saya ini baru mengalami kebingungan yang sangat mencekam. Wadzalika, dan hal tersebut, annahu, bahwasanya, lamma su'iltu, tatkala saya ditanya, talajjala lisani, gagap lisan saya, inda su'al, ketika pertanyaan malaikat itu. Begitu ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka, gagap, kesulitan menjawab. Falamma ja'anil malakan, maka tatkala datang kepadaku dua malaikat, wa arada ahaduhuma an yubadira ilayya bil azab, dan berkehendak salah seorang dari dua malaikat itu untuk segera mengadabku karena aku gagap tak bisa menjawab. Salah satunya sudah siap-siap bertindak untuk menyiksa. Idza, tiba-tiba ana bisyahsin, ada seseorang jamilin yang tampan,
Ma ra'aitu ajmal minhu. Yang aku tidak pernah melihat lebih tampan darinya. Saya tidak pernah melihat yang lebih tampan dari orang itu datang kepada saya. Wajhan, ya, tidak pernah melihat yang lebih tampan darinya wajahnya. Fahala baini wa bainahuma. Kemudian orang yang tampan itu menghalangi antara saya dan dua malaikat tadi itu. Tiba-tiba dibela, dihalang-halangi. Ini pembelanya, Masya Allah. Ada pembelanya. Fakultu lahu. Lalu saya bertanya kepada orang yang tampan itu, man anta? Siapa anda? Mimba di malakanani hujjati. Dari setelah dia itu, orang yang sosok tampan itu mentalkin saya tentang bacaan hujjah saya. Jadi ketika ditanya marrabuka, nah ini sosok yang tampan ini nolong bantu jawab Rabbi Allah, dibantu oleh sosok yang tampan wajahnya ini sampai selesai. Wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Awalnya tadi gagap, tidak bisa menjawab, ada yang membantu untuk mentalkin. Faqala, maka sosok yang tampan itu menjawab, ana malakun, saya malaikat. Khalaqani Allah, yang telah menciptakan kepada saya Allah. Min thawabis salati, dari pahala salawat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat yang dibacakan kepada Nabi Muhammad menjadi cahaya, dan cahaya ini menjadi malaikat yang akan membelanya nanti di kuburan, mentalkinnya. Wa anta kunta tukthiru minas salati, dan anda dulu anda memperbanyak salawat pada ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunia. Masih banyak kesempatan ya orang untuk mencari syafaat Nabi. Masya Allah. Salawat ini menjadi syafaat Nabi di kuburan. Fa khalaqani Allahu laka, maka Allah menciptakan saya untukmu, jabran, sebagai imbalan balasan di salatika, terhadap bacaan salatmu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diukhallisaka biidznillah taala, agar saya melepaskanmu dengan seizin Allah taala, min jami'il ahzan, dari seluruh kesedihan, wa min adzabin niran, dan dari siksa neraka, hatta udkhilakal jannah, sehingga saya memasukkanmu ke surga, bi rahmatillah, dengan rahmat Allah. Masya Allah. Ini mimpi yang dialami oleh Imam Shibli. Faya ikhwanana, dauhnya Abu ya, maka wahai saudara-saudara kita semua, la tamallu minas salati alaih, janganlah bermalas-malasan dari bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.